Ribuan bakat terbaik dari seluruh penjuru Indonesia telah mengikuti audisi online. Inilah momen yang sangat mendebarkan. Keputusan juri akan sangat menentukan. Siapakah yang akan melaju tampil di panggung spektakuler? Tunggu di Indonesia Mencari Bakat 2021 Audisi Juri. Indonesia, tunjukkan bakat. Segera di Oktober Trans TV. Selamat hari Senin, saya Kak Rose. Hari ini sudah siap menemani Anda karena kita akan sama-sama rumping. Pojokan dulu yuk untuk membahas yang seru-seru apa sih? Aku tuh bertanya survei kepada beberapa orang ya. Berita apa yang sedang ramai dan menjadi perhatian publik ya. Kemarin ketemu Jeremy Teti, dia bilang gitu lagi rame pengen tahu soal apa, dia bilang gitu Leslar. Dia bilang tentang Lesti dan Bilar, masih ramai diperbincangkan ya. Apalagi kemarin Lesti habis pemotretan itu kan, apa namanya tuh maternity ya sama ibu-ibu hamil lainnya gitu. Nah terus habis itu kan mereka biasa bikin vlog tuh. Ternyata sempat tuh tercetus ya, kapan melahirkannya. Gitu ya kan, karena kan orang masih bertanya-tanya karena nikah sirinya tanggalnya kapan tuh kan belum diumumkan ya kan. Aku belum sampai berita-berita dari dunia. Oke, kita pojokan dulu untuk bahas berita-berita yang hot, pakai nonton dari dunia nyata dari dunia. Wah ya, saking hotnya ya kan. Nah, ini masih menjadi pertanyaan ya kan, ini nikah sirinya sebenarnya kapan ya kan gitu kan. Belum kemarin Nikita Mirzani posting yang bunyinya itu kan, ditujukan buat siapa itu gitu. Nah kemarin bikin vlog, Lesti sempat bilang bahwa dia melahirkannya lebih dulu daripada Aurel. Sekitar akhir Januari atau awal Februari gitu kan. Nah tapi itu adalah cuplikan yang sudah dipotong, bocor di akun-akun gosip. Karena kalau di vlog resminya Lesti dan Bilar, jawaban itu dipotong begitu, ya kan, tanggal persisnya dipotong. Mungkin mau dibuat kuis kali, kan kita nggak tahu. Mungkin mau buat surprise juga ya, kita juga nggak tahu. Udah ada itu belum sih? Dia acara laki perempuannya udah ada belum? Belum ada ya? Ya mungkin nanti itu ada ya, kita lihat. Kita lihat ini cuplikan yang lagi ramai juga diperbincangan tentang ancer-ancer tanggal Lesti melahirkan. Gitu, dan rencananya pasangan ini juga akan ada lagi nih kemunculannya untuk belak-belakan di sebuah apa sih portal apalah itu ya, Leslar belak-belakan. Hari ini guys 20.30 tuh di mananya ya, cek-cek aja sendiri ya. Ini kalau banyak itu aku banyak loh di DM sama penggemar-penggemarnya itu, dibilang katanya ngapain sih repot gitu. Ya emang ini tugas aku ya. Lagian kan yang nanya kapan sih lahirannya itu kan Lesti sendiri yang ngomong ya kan. Aku mah cuma nampilin doang. Dan aku akan membacakan komentar-komentar netizen. Ingat, aku akan membacakan dengan gayaku. Baca. Komennya adalah, saya tim yang masih nunggu tanggal nikah sirihnya. Mbak, ini yang paling aku kesel ya. Nikah sirih nggak pakai H. Kalau pakai H itu adalah buah semangka berdaun sirih ya. Itu daun sirih. Kalau nikah sirih itu SIRI. Aku sampai browsing loh, apa arti sirih dalam nikah sirih gitu ya. Masih belum nemu jawabannya. Mungkin kalau ada yang tahu bisa kasih tahu aku ya. Oke, yang berikutnya ada komentar lagi. Tadi sebelumnya. Saya butuh tanggal nikah sirinya aja biar bisa tidurnya karena penasaran. Nah ini benar nih nulisnya nikah siri ya. Kalau bingung coba aja cek dari tanggal itu kira-kira ya, dari tanggal melahirkannya. Itu mundur 38 minggu gitu ya Daniel ya. Ya kurang lebih itulah gitu tanggalnya. Atau ada juga yang ngecek dari bajunya Dinda Hao. Ya kan udah ada kayaknya tuh netizen yang tahu kira-kira Dinda Hao posting pakai foto waktu dia jadi waktu dia datang di pernikahan sirinya Lesti dan Bilar itu tanggal berapa. Padahal walaupun di posting itu story apa postingan. Luar biasa lah, netizen tuh investigator yang luar biasa. Oke, berikutnya. Nikah sirinya awal tahun ini, perkiraan lahir Januari tahun depan. Hamilnya Mei dong. Gimana? Nikah sirinya awal tahun ini, perkiraan lahirnya Januari tahun depan, hamilnya Mei. Ini sampai ngitung kapan dia hamil loh, luar biasa. Oke, baiklah, luar biasa netizen kan aku udah bilang ya, Anda luar biasa semua ya.
Ada lagi nih, kalau bulan lahirnya dekatan sama Kak Loli berarti usia kehamilan mereka bedanya 4-6 minggu. Terjawab ya tuh netizen, udah tenang kan ya, yang pasti doakan yang terbaik untuk semua bumil dan semua yang belum punya segera Allah kasih amanah, amin. Lagi, berarti Lesti udah hamil kurlep bulan Mei, sesudah nikah siri, semoga. Aduh, ya ampun, ini yang nikah siapa, yang hamil siapa, yang lahiran siapa, ya kan? Ya begitulah ya, ini aku cuma bacain doang ya, jangan protes ke aku. Kalau protes ke aku blok. Oke, lanjut, kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini adalah pemenang ajang masak di Indonesia. Kita lihat profilnya Jesslyn berikut ini. Jesslyn Lauren, pemenang kompetisi memasak tahun 2021 berusia 21 tahun yang pernah sekolah masak di Leeuwarden Blue, Thailand dan Prancis ini mengalahkan Nadia Putri di Grand Final dengan memasak masakan curry yang berasal dari Thailand. Perempuan asal Medan ini dibuatkan dekorasi persis seperti di ajang kompetisi memasak saat pulang ke rumah karena keluarganya tidak bisa hadir saat Grand Final. Anak kedua dari 3 bersaudara ini dekat dengan juara ketiga di kompetisi tersebut bernama Lord Adi. Berawal dari Lord Adi yang meminjam buku masakan kepada Jesslyn lalu janji akan menyelamatkan Jesslyn jika dia menang. Lord Adi yang pernah memilih Jesslyn jadi partner masak di Top 4 hingga menang ini dianggap sebagai ayah oleh Jesslyn dan diundang Papa Jesslyn ke Medan karena ingin berterima kasih telah menjaga anaknya selama di kompetisi. Seperti apa perubahan yang dialami Jesslyn Lauren setelah menjadi juara? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Yeay, akhirnya kita bisa ketemu sama juara 1 MCI ya. Terima kasih sudah hadir. Kemarin banyak yang nanya kok Jesslyn belum diundang karena masih sibuk ya, masih banyak kegiatannya juga. Coba kita Google Me Jesslyn, kita buka yang pertama adalah juara MasterChef gitu ya. Terus ada postingannya juga pada saat kemenangannya, ini panjang juga. Jesslyn mengaku tidak menyangka dan dia itu emang orangnya yang belajar banget gitu ya, kamu anaknya ya. Dan harusnya sebenarnya kamu rencananya nggak ngikutin yang di season ini, tapi season kalau nanti kamu udah lulus sekolah masaknya gitu ya. Nah, apa momen? Jadi sebenarnya aku memang lulus dari sekolah masak. Udah Terus lulus. Terus 2 bulan di Jakarta. Ya nggak ngapa-ngapain sih, lebih ke kayak mikirin aduh mau ngapain ya sekarang gitu loh, karena udah lulus kuliah juga. Ya, jadi ada kesempatan itu kamu ikut aja. Kamu bilang kamu nggak nyangka kamu bisa jadi pemenangnya. Tapi pasti ada dong prediksi bakalan lolos sampai mana gitu, ada nggak? Sama sekali nggak ada. ada. Hah? Kira-kira aku kayaknya ini 5 besar bisa kali, 10 gitu nggak sih? Aku orangnya sih lebih ke kayak fokus ke per step gitu loh. Kalau misalnya aku kayak terlalu ambisius, jadinya fokusnya kemana-mana. Oh, jadi hari ini tantangannya apa itu kamu fokusnya gitu ya. Dan kamu kan dapat hadiahnya lumayan tuh gitu. Udah diterima hadiahnya? Udah. Itu rencananya mau buat apa? Aku lebih Kan ada ke uang tunai juga ya? Aku lebih ke sekarang saving aja sih, kayak simpen aja dulu. Aku mau berbagi juga. Aku sempat ke Medan dan orang tua dan keluarga juga sempat bantuin aku untuk mengadakan acara syukuran. Dan juga aku mau saving apa aja sih, karena aku juga pengen banget buka restoran sendiri di Indonesia. Ya. Oke, coba kita lihat nih kompilasi ketika Jesslyn masak di ajang kompetisi. Jesslyn, coba ceritakan kenapa, apa yang membuat kamu sampai apa ya istilahnya nangis gitu, kenapa? Gara-gara stres, sedih, homesick atau apa? Jadi itu jujur pressure test tersusah ya selama MasterChef Indonesia berjalan. Para juri juga mengaku itu, dan kebetulan aku sempat menang challenge di sebelumnya. Jadi aku otomatis jadi tim captain. Tim captain itu mempunyai privilege untuk memilih teammate-nya gitu loh. Jadi kebetulan kita timnya kalah dan terpaksa masuk ke pressure test. Jadi kamu sedihnya karena apa sebenarnya? Kecewa sama dirimu sendiri? Karena di saat itu mungkin aku sebagai manusia ya, pasti maksudnya kita sebagai manusia kalau disuruh pilih mau tim sama siapa, pasti kita milihnya yang top of the top, yang kita tahu jago, yang kita tahu memang hasilnya bisa bagus. Jadi otomatis saya milihnya itu, dan gak nyangka bisa beneran kalah dan kejebur ke pressure test dengan orang-orang yang sangat jago masak. Jadi kamu merasa bersalah tuh?
Merasa bersalah iya, merasa pressure juga iya, dan juga pada akhirnya stage terakhir aku kebetulan head to head dengan sahabat aku Nadia. Jadi di saat itu pikirannya kayak aduh salah satu di antara kita bakal pulang hari ini. Jadi itu yang membuat aku beneran down sama breakdown banget. Lebih kepada juga karena berhadapan sama sahabat kamu antara dia Atau saya gitu. Google nih yang kedua, coba kita buka. Ini juga salah satu sohibnya nih. Buka Lord Adi ya, bapaknya. Kamu bilang sebut ini seperti bapakku, saudara laki-laki. Terus pokoknya banyak deh ya. Tapi padahal awalnya kamu katanya sempat sebel karena Iya, Lord Adi benar. suka komentar gini, oh ini yang lulusan Gordon Bleu gitu ya. Well, enggak juga sih. Apa tuh? Mungkin pas waktu awalnya kita belum gitu kenal. Jadi dia memang tipe orangnya yang suka ngajak orang ngobrol. Tapi mungkin di saat itu aku masih belum gitu nyaman. Jadi aku kayak masih isolate diri sendiri gitu kan. Terus pas waktu makin mengenal lagi, makin deket lagi sama seluruh keluarga Master Chef, ya lebih deket Lebih aja. akrab aja ya. Awalnya memang karena kenapa kamu ngeliat awalnya kamu first impressionnya apa? Lord First Adi? impressionnya dia kayak aneh gitu. Aneh. Kayak maksudnya kayak apaan sih, suka ajak ngobrol gitu loh. Iya. So Jadi- akrab gitu ya. Bener. Oh. Terus habis itu kita kan ada itu kompetisi bootcamp yang menentukan siapa yang masuk ke dalam galeri. Dan Pak Adi kebetulan adalah orang pertama yang mendapatkan apron itu. Jadi otomatis semua orang langsung mikir, oh berarti ini orang jago nih gitu loh. Jadi di saat itu lagi karantina, aku lagi di rumah, di karantina baca buku di kamar. Dan dia tiba-tiba ketok pintuku, Pinjam terus dia buku. bilang pinjam buku, bener. Dari situ dia bilang kalau misalnya kamu pinjamin aku buku, nanti kalau misalnya aku menang challenge, aku nyamatin kamu gitu. Dari situ kita situlah makin deket. terjadi kerjasama, ya bukan ya, apa sih namanya kolaborasi di dalam kompetisi itu. Kita lihat nih kompilasi kedekatannya Jesslyn dan Lord Adi seperti apa yang berikut ini. Ini kamu deket dan manja banget gitu, istrinya Lord Adi nggak cemburu? Istrinya Lord Adi juga udah tahu kalau aku memang deket sama dia. Aku sempet video callan sama dia, terus bilang sama halo istrinya. sama anak-anaknya juga. Sama anak-anaknya juga ya. Bener. Dan kamu deket dan katanya papa kamu pun sempat pas nelpon kamu minta ngobrol juga sama Iya, Lord Adi. bener. Dia tahu dari mana kalau Lord Adi itu banyak bantuin kamu, banyak jagain kamu sampai mau mengucapkan terima kasih buat Aku Lord. lebih ke cerita aja sih. Kamu yang cerita? Maksudnya setiap weekend kita mendapatkan HP ya, memanfaatkan waktu untuk video call sama keluarga, kasih tahu apa yang terjadi di dalam Jadi kamu galeri. cerita? Aku cerita kalau aku memang deket sama ya orang-orang kayak Pak Adi, Nadia, Dan punya Brian. perjanjian itu ya. Terus akhirnya udah ketemu ya papa kamu sama Lord Adi? Kan Belum dia- ketemu face to face belum. Oh belum. Kan katanya mau diajak ke Medan. Bener, tapi jadwalnya Pak Adi kan beneran penuh banget sekarang. Lebih penuh mana kamu sama Pak Adi? Sepertinya Pak Adi. Pak Adi lebih padat jadwalnya guys. Iya. Oke, kalau ada Jesslyn di sini kayaknya kurang lengkap kalau tidak kita cobain masakannya ya. Silakan Jesslyn menuju ke tempat masak pemasak sambil kita ngobrol lagi. Silakan. Ini yang akan dimasak apa? Mau masak apa? Pattaya ya? Jadi hari ini mau masak kayak basic bihun goreng, Bihun tapi goreng? ciri khas yang Thailand. Oh, bihun goreng Thailand gitu ya. benar. Oke, baiklah ya. Ini yang mirip kayak ketoprak itu bukan? Bukan, Bukan. ini beda. Tapi kita nanti akan ngobrol juga sama Grita ya. Sebelum kita panggil Grita, kita panggil Grita aja langsung. Panggil Grita, silakan masuk Grita. Kita suruh Grita praktek di sini. Hai. Halo, Samna. Halo Grita, kamu bisa masak nggak? Bisa dong. Oh bisa dong. Oke, kamu tapi kita berdua ngeliatin aja jangan. Ini masak apa sih? Dia masak bihun Thailand. Oke, silakan Jesslyn boleh dimulai loh Oke, masaknya. aku mulai Kita aja sambil ya. masak sambil ngobrol ya. Grita kita berdiri dulu boleh, di sini boleh. ya. Oh. Kita sebelum kita buka pertanyaan dari netizen, kita lihat dulu profilnya Grita berikut ini. Grita Agatha, artis dan YouTuber berusia 25 tahun ini mengawali karir sebagai bintang iklan sejak berusia 7 tahun dan memerankan karakter Mai dalam Get Married the series. Perempuan yang mengaku sempat tidak mendapat tawaran pekerjaan selama 8 bulan ini beralih menjadi YouTuber dengan konten Grita Buka Praktek sejak 2019 dengan konsep curhat dan bintang tamu yang kisahnya menarik seperti pengidap sindrom yang menyebabkan wajah terlihat lebih tua, MC pesugihan berondong, dan pengemudi ojek online bertangan satu. YouTuber dengan 4,5 juta subscribers ini mengaku sejak mengundang KKI, channel YouTube-nya mulai trending ditonton jutaan kali, padahal sebelumnya hanya ditonton 2000-an orang hingga Grita merasa berterima kasih kepada KKI. Kekasih Arif Hidayat ini sudah menjalin hubungan selama 9 tahun sejak SMA dan berencana menikah pada Februari 2020 namun belum terlaksana. Benarkah Grita Agatha dan Arif akan menikah pada tahun 2022?
Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Nanti kalau udah jadi. Grita nanya, kita bisa makan? Bisa, tapi nanti kalau udah matang ini masih mentah semuanya. Oke, kita baca dulu pertanyaan buat siapa nih pertanyaannya. Yang pertama, Grita. Iya. Grita, kenapa sih kalau wawancara narasumber di vlog suka motong omongan narsum? Kadang belum selesai ngomong udah dipotong. Kenapa Grita? Karos kenapa? Kalau orang lagi ngomong potong. Enggak, aku Kan nggak gitu. sama. Tergantung Iya. durasi. Kamu juga ada durasinya. Kamu pakai durasi. Ada kan kita nggak boleh terlalu panjang Oh, juga gitu. gitu. Terus juga karena biasanya apa yang Disampaikan, udah disampaikan atau biasa kadang aku tahu nih apa yang harusnya dia jawab karena kan dia sebelumnya sudah wawancara sama tim aku tapi Jadi dia ngejar ke jawaban yang dia mau. tapi dia salah waktu itu. Tapi sebenarnya dia kayak mungkin kan grogi karena kan nggak biasa di depan kamera Iya. gitu. Jadi aku mau mendirect ke yang seharusnya dia jawab. Nah, itu jawabannya guys. Lanjut berikutnya, pertanyaan buat siapa nih? Kak Jesslyn. Banyak yang bilang kakak menang cuma di teknik aja karena lulusan sekolah masak luar negeri yang terkenal itu. Kalau rasa masakan sih biasa aja. Tanggapan kakak gimana kak? Gimana ya? Aku yang jawab apa? Kalau ada yang bilang kayak gitu, kamu ngerasa sakit hati gitu nggak sih? Atau merasa tertantang atau merasa apa gitu? Pastinya merasa sakit hati, tapi Sakit hati. pada akhirnya kan mereka nggak coba makanannya. Mereka nggak coba ya? Kita yang akan coba. Kita yang akan bela. Nanti kita kasih tahu enak beneran atau enggak. Iya. Yang berikutnya pertanyaan buat siapa? Grita. Aduh, Grita kenapa sih mukanya sombong banget? Siapa sih ini? Buka masker coba pengen lihat mukamu. Salah nih. Siapa ini yang ngomong? Coba close up ke mukanya Grita. Diam aja, jangan senyum, jangan. Nah, kan mukanya kayak itu kan? Kan? Nggak gini loh. Ini dari mana sih pertanyaannya? Mukanya kalau diam itu emang gitu ya, songong, judes gitu ya. kan? Astaga, enggak. Jadi aku kalau ketemu orang baru itu ini banget, aku nggak bisa ngomong gitu di awal. Oh. Nggak bisa kayak ketemu orang baru. Langsung, gitu nggak bisa? Saya nggak bisa karena nggak tahu ya. Emang bawaannya begitu? Bawaannya gitu. Jadi mukanya tuh mungkin kelihatannya sombong, mohon maaf. Tapi Padahal- kalau misalkan udah ketemu, udah ngobrol. Enggak kok, dia orangnya enggak. ramah kok Iya. ya. Tapi pernah gak sih gara-gara orang salah paham itu terus ada efek-efek tertentu atau reaksi orang jadi apa gitu yang kira kamu sombong? Enggak sih, cuman kan karena kalau misalkan aku lagi di mana gitu ada yang minta foto juga aku selalu lain dengan baik kecuali kalau aku lagi makan. Aku nggak mau gitu. Coba kamu kalau gaya makannya sombong gak gaya makan? Ntar ya kita lihat ya. Kan ntar aku makan kan? Iya. Makan kan nih. Ya kita jangan-jangan makannya sambil judes gitu. Dan berikut pertanyaan buat Jesslyn. Jesslyn, kenapa sih Lord Adi itu kalau ngomong suka nunjuk-nunjuk? Dia kalau nggak nunjuk tuh dia otomatis aksennya tuh jadi Malaysia. Oh gitu, jadi dia nunjuk itu untuk konsentrasi supaya ngomongnya Indonesia. Ini ada Indonesia. translator Indonesianya nih. Jadi kalau gini di Indonesia. Ini adalah outlet stres ya kan, karena Kalau- dia harus fokus iya. ngomong gitu ceritanya. Jadi bukan lagi marah atau lagi apa. Iya. Yang berikut buat siapa nih? Grita lagi. Grita waktu itu pernah bilang awal buka YouTube penghasilannya 1,5 juta sebulan. Itu lumayan loh ya kan. Sekarang udah sampai miliaran. Nggak kayak, hah? Sekarang udah sampai miliaran nggak kayak Raffi Ahmad dan Atta Halilintar? Miliaran 2 tahun. Enggak Serius? lah, emang mereka juga sampai miliaran kan enggak kalau dari YouTube-nya doang. Dari YouTube-nya doang Ada kan dari apa dong? dari brand yang masuk mungkin mereka bisa tapi aku juga nggak sampai segitu jujur aja. Tapi kamu banyak brand yang masuk juga banyak? Banyak. Banyak ya? Alhamdulillah banyak. Alhamdulillah banyak. Udah bisa beli apa dari 2 tahun Beli ya? apa ya? 2 tahun di YouTube udah bisa beli apa? Bisa ya apa ya? Aduh kaget. Bisa beli apa? Ayo. Bisa beli nggak sih aku lebih ke yang kebutuhan sehari-hari misalkan mobil kan juga aku butuh juga. Rumah, mobil besar. Baru tanahnya aja di BSD jadi Oh, berapa luas berapa? kecil cuman nggak nyampe 200 lah, kurang 200 kurang dikit lah. Tapi ntar mau bangun, aku kan pengen banget punya rumah yang sesuai sama yang aku mau. Ya. Jadi aku nggak mau beli rumah yang udah ada gitu. Jadi pengen. mau bangun sendiri tanahnya. Padahal kata orang-orang sulit ya. Nggak sulit sih, cuman biayanya kadang-kadang yang dibajetin berapa, Iya, jadinya berapa iya, gitu. gitu. Oke kita lihat, uangnya udah ada ya untuk bangun rumah ada ya. Amin. Berarti lumayan lah penghasilan. Lumayan lah, lumayan. Satu lagi coba kita buka, ada lagi nih. Gimana nih? Cuma gitu aja. Buat Karos ada. Nggak ada. Jesslyn, kamu kan lulusan sekolah masak nih, bacanya gimana sih, God? Le Cordon Bleu. Cordon Bleu, Le oke, Cordon yang Bleu. terkenal itu. Masuk situ mahal Cordon nggak Bleu. sih? Cordon Bleu. Terus bisa masak itu gimana? Karena berbakat atau yang penting asal kita bisa bayar, kita bisa masuk? Atau ada ujiannya gitu, Jesslyn? Ya pastinya harus berjuang juga lah di sekolah. Bukan hanya Enggak, waktu asal masuknya masak. itu dia ada pakai tesnya tes nggak? nggak? Pakai tes nggak? Masuk ke si Cordon Bleu ini?
pakai tes hasil sekolah. Tes hasil sekolah aja. Oh. Tapi pas waktu udah masuk ke dalam sekolahnya ya tergantung kalian gitu. Bisa lanjut atau enggak Prosesnya tergantung gimana. prestasi Iya, juga betul. pada saat sekolah gitu. Nah ngomong-ngomong soal Grita yang sekarang sudah dari hasil YouTube itu bisa beli tanah dan mau bangun rumah ya. Dulu katanya dia sempat 8 bulan di blacklist, nggak boleh masuk TV. Tapi bukan di rumpi ya. Iya Kalau iya rumpi iya kan di nongol rumah terus. ya. Terus gimana? Ngapain aja nih waktu itu? Gimana keadaan ekonominya gara-gara apa ya satu lahannya agak tertutup gitu? Apakah ini yang memicu dia kemudian lari ke dunia YouTube? Kita akan bahas lebih berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi.